Oke, orang-orang penting sedikit mengait-ngaitkan nih Bang ya. Iya. Jadi banyak yang beredar belakangan mengatakan berita-berita mengatakan kalau Anies ini sedang dijegal gitu ya. Nah, terus mulai dari siapa? Tokoh Denny Indrayana sendiri yang santer kan mengisukan kalau Anies ini dijegal. Terus sekarang muncul lagi nih satu kasus mengenai pembangunan JIS. Ya. Yang katanya mau dipakai untuk Piala Dunia U17 ya, gitu. Nah, katanya terus JIS ini tuh belum berstandar FIFA gitu. Oke. Rumput-rumputnya gitu. Ya. Dan akhirnya pun dikaitkan dengan Anies nih. Ya. Apakah ini suatu bentuk istilahnya mau menjatuhkan brand image-nya Anies gitu? Itulah yang dibangun persepsi oleh kubunya Anies supaya bagaimana caranya masyarakat percaya bahwa dia ini saat ini dijegal, dipolitisasi supaya dia ini tidak bisa nyapres. Kan itu poinnya kan. Lalu dibangunlah isu begini. Tapi kita ketahui bahwa JIS itu sebenarnya diajukan ke FIFA. JIS kan diajukan kan? Yeah. Artinya pemerintah mendukung programnya Anies itu. Okay. Cuman yang menilai itu tidak layak kan bukan pemerintah Indonesia, FIFA-nya ya, betul. Kan begitu. Jadi kalau kita bicara politisasi yang menjegal, apa bisa dibilang bahwa FIFA yang menjegal Anies? Kan gitu. Siapa Anies bisa? Tapi kan kalau ada teori konspirasi kan kemana-mana, Bang. Wah, ini pemerintah bermain sama FIFA juga. Inilah kebanyakan kaum bumi datar ini kan begini. Cara berpikirnya kaum bumi datar tuh begitu. Semua dianggap konspirasi, dianggap satu bentuk konspirasi elit global kan. Sebenarnya nggak sejelimet itu dalam memandang politik itu sebenarnya adalah keseharian kita. Kalau gue cara gue memandang politik, menganalisa gerakan-gerakan politik di Indonesia, yang gue bandingkan adalah diri gue sendiri. Sebenarnya gue melihat kalau gue ada di posisi ini gue gimana ya. Kalau gue di sini gimana ya? Kalau gue ini gimana? Itu yang selalu gue tanamkan begitu. Makanya gue akhirnya bisa menganalisa langkah-langkah politik para politisi di Indonesia begitu. Nah, ya kita kalau mau menganalisa sekarang, kalau kita bicara bahwa JIS sebagai alat untuk merusak citranya Anies Baswedan, kan begitu kan seolah-olah kan begitu ya. Ya kembali lagi kita balik gitu. Kalau kita jadi Jokowi gitu ya, atau kita jadi ketua umum PSSI begitu. Kalau gua mau jegal sekalian aja nggak gua ajukan JIS. Tinggal gua bikin berita bahwa JIS tidak termasuk yang diajukan. Kenapa? Karena dari awal kami tidak percaya standar FIFA. Kan begitu poinnya. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh ketua PSSI. Kan begitu? Malah diajukan. Tapi pada faktanya jelas FIFA sudah memberikan syarat-syaratnya kan begitu. FIFA menilai itu tidak pas gitu loh. Itu tidak standarnya. Terus mau dibilang apa kalau udah kayak gitu? Konspirasi gitu. Kita Indonesia siapanya FIFA kok bisa begitu sekali kan? Jadi kan dibilang ketua PSSI kita Erick Thohir ada kedekatan khusus dengan FIFA. Hebat sekali kalau kayak gitu. Ya kedekatan, apapun ceritanya kedekatan, tapi kan tetap ada namanya sistem. Ada standar operasional prosedur di FIFA dalam memilih lapangan yang untuk dia pakai. Ya kalau nggak layak mau dipaksakan bagaimana? Jangan tiba-tiba misalnya ada pemain sepak bola lari nendang tiba-tiba rumputnya nyangkut di kaki kan nggak lucu kan. Sehingga menurut gua ya itu udah standar lah gitu. Maksudnya nggak bukan diniatkan untuk merusak citra, tapi kan namanya pihak kubu Anies itu selalu mencoba untuk memframing, kembali lagi kita bicara framing, memframing bahwa kami ini dijolimi, kan itu poinnya. Itu sih. Nah, tapi yang menarik lagi juga Bang, jadi Anies itu ada deadline untuk mengumumkan bacawapresnya itu di bulan Juni. Ini udah Juli. Lewat berapa hari nih gitu. Masih belum nongol juga tuh. Dan terlihat sekali koalisinya nih udah mulai makin
Iya, bukan renggang lagi sampai udah ngomong gini. Ayo dong lu umumin kalau misalnya lu nggak mau pakai Mas AHY, ya gue udah ada beberapa istilahnya udah muncul indikasi-indikasi tawaran menarik nih. Jadi kita bisa ngambil langkah selanjutnya gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Ini kan sebenarnya pengumuman cawapres bagi masing-masing baca pres ini. Kayaknya saling menunggu kalau gue lihat. Nah, iya betul. Ini kayaknya lagi saling menunggu gitu. Jadi dari Ganjar nunggu Prabowo, Prabowo nunggu Anies, Anies nunggu Ganjar, kayak itu. Ini kan lingkaran yang sedang saling tunggu. Lu pakai siapa nih? Ayo, lu pakai siapa ini? Gua untuk lu lawan ini. Ya ini sebenarnya strategi kembali lagi. Ya mungkin itu jadi salah satu pertimbangannya Anies. Analisa gua ya. Itu jadi salah satu pertimbangannya Anies. Atau bisa jadi memang dari pihak baca wapresnya kubu Anies belum ada yang total juga all out bersedia untuk dijadikan cawapres. Saya bisa jadi kan begitu. Nah ini kan masalah negosiasi lobbying dalam dunia politik begitu. Tapi yang udah total kelihatan juga. Siapa? Mas AHY? Total untuk kepentingan Demokrat. Pergerakan AHY tidak ada menurut gua satu pergerakan yang mendukung dan menguntungkan Anies Baswedan. Coba lihat aja. Gerakan dia selalu mengatasnamakan Demokrat dan dia berjalan untuk kepentingannya Demokrat terlebih dahulu. Itu poinnya. Ya. Iya kan? Nggak, belum ada gitu. Bahkan Nasdemnya sendiri juga belum kok. Kok bisa dibilang Nasdem? Kan Nasdem udah mendeklarasikan. Gua berulang kali ngomong, Nasdem kalau all out udah turun menterinya duluan itu. Iya. Udah dicabut-cabutin dulu menterinya di sana. Apa itu disebut all out? Kan enggak. Iya kan? Dan Nasdem pun juga terlihat itu ya. Kita ini masih bagian dari pemerintah loh. Iya, jelas. Bahkan kemarin Bamsud ya, putrinya nikah gitu ya. Yang mengawal Jokowi, yang menyambut Jokowi itu siapa coba? Siapa? Ahmad Syaroni, Nasdem. Iya. Terlihat lagi pencitraan di situ ya. Siapa? Pencitraan kalau Nasdem nih masih menyambut baik Jokowi loh gitu. Kalau menyambut baik itu wajib. Karena kenapa? Nggak bisa Nasdem itu tidak menyambut baik Jokowi gitu. Tetapi kalau memang ingin all out, kan sekarang kan begini, dari kubunya Anies selalu berteriak-teriak berbicara bahwa ini adalah penjagalan bagi Anies. Kan itu poinnya. Kalau memang mereka meyakini itu, maka yang harus dilakukan adalah siapa yang punya kapasitas untuk menjegal Anies? Pak Jokowi. Pemerintah. Udah jelas, penguasa lah yang mampu untuk menjegal Anies. Nah, kalau kita bicara penguasa yang mampu menjegal Anies, maka kita harus menarik diri dari bagian daripada penguasa itu. Kita harus berseberangan dengan penguasa itu. Kan jangan main dua kaki lah ya. Ya, sebenarnya bukan main dua kaki sih. Jangan terlihat inkonsistensi. Ya, itu poinnya. Gitu. Nah, terus tapi dari sekjennya PKS yang aku baca juga, Bang. Itu malah sekarang kubu Anies juga yang mendorong itu. Apa? Pak Ganjar, Pak Prabowo dulu lah yang ngumumin. Nah, ya, nanti kita lihat situasi di last minute gitu. Ya, memang itulah poinnya. Gua punya feeling yang akan pertama kali menyebut wakilnya siapa, itu Pak Prabowo. Oh gitu? Iya. Bener. Gua gini lah ya. Gua nggak tahu kenapa feeling gua ya dari 3 baca pres ini ya. Ini bukan prediksi lagi, tapi menurut gua di atas kertas. Ini prediksi gua deh, dan teman-teman boleh buktikan. Pak Prabowo udah menang tuh. Wah bener, lihat aja. Hebat aman. Terlihat dari berbagai kesempatan, dari dia berbicara, dia itu menanggapi begitu banyak hal gitu ya, nggak ngerasa kerusuk, nggak maksudnya. Iya. Lebih dari seru. yang gua nonton di podcastnya, bukan podcast, dari Mata Najwa. Ya. Itu terlihat Pak Prabowo pun juga lebih kalem. Kalem, ya lebih santai, lebih muda kesannya. Iya. Lebih muda, lebih slow gitu. Jadi ya menurut gua itulah Pak Prabowo kayaknya punya chance lebih besar dibandingkan yang lain, dan menurut gua tahun ini mau taruhan nggak? Ada yang berani taruhan nggak sama gua? Prabowo jadi.
R18 ya. Terus lu nggak digaji 3 tahun. Kalau seandainya Pak Prabowo jadi presiden. Nah, tapi perubahan sikapnya Pak Prabowo sendiri itu dia bilang dia banyak belajar politik tuh dari Pak Jokowi. Itu salah satu alasan kenapa menurut gua Pak Prabowo itu jadi bakal jadi presiden. Ada istilah, pernah nggak dengar dulu gitu? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu. Dalam hal politik, Pak Jokowi itu gurunya Pak Prabowo kan. Itu diakui oleh Pak Prabowo karena dia belajar dari Pak Jokowi. Jadi akan lebih sadis nanti Pak Prabowo kalau dia udah duduk jadi presiden, dia akan lebih kencang lagi. Bisa lebih kencang daripada Pak Jokowi. Dari situ menurut gua Pak Prabowo punya chance itu. Tapi kan kembali lagi ya, Pak Prabowo tuh harus mempertahankan. Kalau Pak Prabowo tuh begini-begini aja memang bener ya. Dia mempertahankan gayanya, dia tidak memunculkan hal-hal yang nyeleneh. Prabowo sih. Tuh. Asal jangan tiba-tiba pertengahan jalan nyeleneh kan. Kalau pertengahan jalan nyeleneh, itu wallahu alam bisa. Betul. Gitu. Jadi Pak Prabowo nih ya. Udah yakin ya? Yakin gua mah. Tapi koalisinya Pak Prabowo sendiri mulai sewot dengan PAN nih. Ya. Yang katanya PAN mau masuk tiba-tiba mau berdiri di kursi paling depan, punya calon sendiri gitu. Ya, itu kan boleh-boleh saja. Kembali lagi, politik itu nggak ada yang tahu. Politik itu dinamis. Sehingga masing-masing pihak itu harus menyelesaikannya di atas meja sambil ngopi dan ngerokok. Dulu Sultan Syahrir tuh, kalau lagi ngobrol sama Soekarno tuh, mereka tuh sambil ngerokok, ngopi, itu bicara politik. Itu menemukan ide-ide dalam membangun bangsa, kan begitu poinnya. Jadi dari situ kita belajar bahwa untuk menentukan satu sikap politik satu tokoh gitu ya, maka diperlukan duduknya sejumlah pihak sambil ngopi sambil ngerokok untuk menentukan sikap gitu ya, untuk mengambil satu keputusan agar semua pihak senang, jangan ada yang merasa tersakiti. Itu kan poinnya kan. Nah, kenapa dilambangkan rokok dan kopi gitu ya? Itu kan selalu dikemukakan gitu bahwa sejarahnya Indonesia dibangun pun dengan rokok dan kopi kan, itu poinnya. Kenapa bisa begitu? Selalu digambarkan itu bahwa untuk ditiru para tokoh bangsa ini ketika mereka ingin yang sekarang nih, generasi sekarang ingin membangun bangsa untuk mengambil satu sikap dan keputusan, jangan mengedepankan emosi, karena orang kalau ngerokok tuh santai, slow semua tuh, ya kan, slow sambil ngopi, ya istilahnya akan muncul ide yang lebih fresh daripada tegang kan begitu. Jadi gue lebih sepakat sekarang tuh pemerintahan sekarang tuh ya lebih kalem-kalem aja lah, lebih slow. Tapi gue setuju sih. Ya. Dengan ngerokok, ngopi kita jadi lebih santai gitu. Bukan berarti kita mengendorse orang untuk ngerokok atau ngopinya ya, tapi lebih ngambil ke sikap santainya. Ya. Tapi lo tau gak Bang? Ya. Ada tokoh politik besar yang dia menjadi dutanya anti rokok. Siapa? Hitler. Oh ya? Iya. Dia adalah tokoh negarawan yang mencetuskan kalau anti rokok pertama, dan dia yang melarang semua anggota-anggotanya menteri-menterinya lah gitu ya untuk nggak boleh ngerokok. Gue dulu seneng sama Hitler, tapi karena dia anti rokok kayaknya enggak. Tapi mungkin karena dia anti rokok makanya jadi strength banget ya. Ya, rokok itu membuat orang tuh lebih kalem, lebih santai, lebih woles. Jadi ya nggak menyarankan orang rokok, tapi harus menemukan lah cara. Tapi ya merokok itu adalah menghilangkan stres. Cara untuk menghilangkan stres. Sebenarnya bukan rokoknya loh. Iya. Ini yang gue pelajari. Ini jadi ngomong politik atau ngomongin rokok sih? Jadi saya rokok itu pada saat kita isap tuh, gini kan kita isap tuh selalu gitu, menarik nafas lalu kita tahan di dalam tubuh kita, itu melancarkan peredaran darah kita menuju ke otak, sehingga otak kita itu akan lebih ringan, lebih santai dalam berpikir. Itu poinnya. Makanya orang tuh bilang rokok tuh santai, padahal ya itu poinnya. Padahal udah kita balik ke politik lagi. Ini bisa lanjut nih kalau ngomong bahas rokok doang.
Oke. Masalahnya habis Bang, mau dibahas apa? Ya pokoknya intinya itu JIS tidak ada urusannya sama penjanggalan apa pengganjalan apalah penjagalan lah terhadap Anies lah sampai itu loh. Nggak ada orang yang niat mau jegal-jegal Anies. Intinya sekarang faktanya survei di mana-mana menyatakan bahwa Anies itu di peringkat ketiga. Nggak menguntungkan sama sekali untuk mau jegal Anies apa meneruskan Anies, itu poinnya kan gitu. Tapi yang kocak tuh siapa? Denny Indrayana itu loh. Itu kan dia dengan yang munculin ada pemilu tertutup lah. Terus isu yang soal yang Anies terakhir dijegal apalagi tuh. Ya. Terus sekarang demo lagi dia. Demo di soal dinasti politiknya Jokowi di Australia sampai bawa spanduk gitu. Ini mau dibahas di sini apa di video selanjutnya? Di sini aja kali. Di sini. Ya, oke, di sini ya. Jadi gini. Kalau Denny Indrayana melakukan itu, maka menurut gua, Denny Indrayana diragukan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Kenapa? Loh, dia lakukan itu otomatis akan disorot oleh luar negeri. Paham nggak? Akan disorot oleh luar apalagi negeri. di luar negeri juga. Di luar negeri, ini kan dia di Australia kan. Dia mendemo itu di Australia. Kalau mau demo di Indonesia aja, ngapain demo di Australia? Jadi kalau menurut gua, Denny Indrayana melakukan itu di luar negeri, dia ingin menunjukkan itu kepada orang luar negeri, seolah-olah meminta suaka dari Australia, kan itu poinnya. Bener nggak? Dia meminta suaka dari situ kan, seolah-olah begitu. Yang jelek siapa? Kan Indonesia. Betul. Ya kan? Dia mendemo Pak, mendemo Jokowi. Iya, jangan cawe-cawe, don cawe-cawe. Don cawe-cawe dan sebagainya. Stop dinasti. Bayangin, sosok pemimpin negara ini itu mencerminkan bagaimana negara kita. Ya kan? Sosok pemimpin kita itu mencerminkan bagaimana karakteristik masyarakatnya, bagaimana karakteristik perpolitikan di Indonesia. Itu poinnya kan, di satu negara kan begitu. Nah sekarang dia katakan bahwa Jokowi don cawe-cawe dan lain-lain. Bayangin orang Australia mandang Indonesia itu kayak apa? Coba, ya kan? Jadi menurut gua diragukan sekali kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Betul. Jangan-jangan Denny Indrayana ini di belakang ada pihak asing. Ini jangan-jangan ya, dugaan gue ya. Bisa ada jadi pihak asing yang memang mendorong Denny Indrayana untuk lakukan itu agar menimbulkan perpecahan di Indonesia. Itu poin. Iya. Soalnya belakangan ini kayaknya nyari panggung banget gitu. Ya, itulah. Ya, mudah-mudahan Denny Indrayana sadar akan hal itu dan segera balik ke Indonesia untuk memperbaiki itu. Jangan sampai justru Indonesia ini rusak karena tingkah-tingkah itu kan. Indonesia akhirnya dipandang sebagai negara yang kacau balau gitu ya. Sampai orang demo kayak nggak ada tempat demo jadi Indonesia harus kembali ke Australia kan agak rada-rada juga, betul nggak? Itu sih poinnya gitu ya. Apalagi sekarang sosial media itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Kenapa Denny Indrayana tidak lakukan podcast saja? Iya betul. Dia kan dia kasih pandangan penjelasan kepada orang-orang tentang poin per poinnya. Kenapa sih gua ambil kesimpulan ini? Kenapa sih ini? Itu jauh lebih mengedukasi masyarakat daripada menunjukkan kepada asing bahwa nih presiden kita begini loh. Kan kocak kalau menurut gua. Jadi ya perlu diragukan lah. Gua meragukan kecintaannya Denny Indrayana terhadap bangsa Indonesia. Iya. Gitu. Tahu nggak Bang kenapa gua minta dimasukin di video ini aja? Kenapa? Karena nggak penting buat dibahas juga. Oh iya betul. Sip. Oke deh, terima kasih orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya. Ya.